Pemirsa, selama sepekan terakhir, kasus suap SKK Migas terus mengalami perkembangan. Kemarin, KPK kembali menggeledah sejumlah lokasi. Sudah ada beberapa nama yang disebut-sebut terlibat. Berawal dari mantan Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini, kini kasus suap SKK Migas mengalir kemana-mana. Topik gurita suap SKK Migas ini menjadi pilihan berita Satu View minggu ini. Untuk membahasnya sudah hadir bersama kita Redaktur Pelaksana Tempo Budi Setiarso. Selamat pagi Mas Budi. Mas Bud, ini kalau kita lihat Tempo kan mengangkat tema judulnya adalah Kendang Gelap Komisi Energi nih. Nah ini gimana sih hasil dari Tempo sendiri penelusurannya terkait dengan kasus ini? Kan kalau kenapa kita memilih judul Kendang gitu kan, itu kan adalah kode mereka. Jadi kalau mereka itu untuk membahas banyak hal, terutama tentang anggaran di DPR, selalu mereka menyediakan paket-paket dalam tanda kutip untuk memuluskan pembahasan. Nah itu ada pernyataan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Energi kepada Pak Rudy Rubiandini. Dia mengatakan oke deh, ini dana ini kita buka kendangnya dari SKK Migas, nanti tutup kendangnya dari Pertamina. Jadi ini awal suapnya itu dari SKK Migas, nanti menurut mereka penutup suapnya akan diambilkan dari Pertamina. Tapi itu kan komunikasi yang diambil dari telepon mereka, kemudian juga dari keterangan Pak Rudy di penyidikan dan juga di persidangan. Disitulah tergambar betapa beberapa orang DPR itu berinisiatif untuk membuat pendekatan-pendekatan yang sebetulnya ujungnya ya untuk meminta pelicin gitulah seperti biasanya itu. Termasuk dalam kasus pembahasan APBN untuk Kementerian Energi gitu. Ini kalau kita lihat kan sekarang sudah terkait dengan kasus suap SKK Migas ini ada nama-nama yang kemungkinan muncul setelah akhirnya pemanggilan satu persatu akhirnya menjadi tersangka. Ini kalau dari Tempo sendiri melihatnya seperti apa? Iya memang ini kan sebetulnya modelnya hampir sama, itu melibatkan ada pengusaha, ada di tengahnya itu birokrasi dan juga mungkin otoritas yang kalau dalam minyak dan gas kan tentu saja SKK Migas dan juga Senayan gitu, itu selalu rantai yang tidak pernah terputus dari dulu sampai sekarang gitu. Dan itu tergambar dari keterangan-keterangan yang misalnya termasuk bagaimana mereka meminta THR yang itu sangat telanjang komunikasinya. Ya misalnya mereka ini kan Pak Rudy sudah memberikan $200.000. Lalu dalam sebuah pertemuan, Sultan mengatakan anggota Komisi Energi itu 54, artinya kurang 34 lagi biar setiap anggotanya dapat $10.000 gitu. Nah ini komunikasi itu telanjang sekali. Lalu kemudian juga dalam jumlah keterangan Pak Sultan Batugana juga membawa pengusaha untuk ya paling tidak menekan SKK Migas agar dia dimenangkan gitu. Ini kan kemarin baru ada penggeledahan lagi Mas Bud. Kalau kita lihat dari hasil penggeledahan terbaru, KPK juga melihat ada ditemukan amplop-amplop yang akhirnya berisi uang-uang lagi. Mungkin sekitar 2 miliar ya, 2 miliar rupiah. Nah ini kalau Anda melihat sendiri penggeledahan ini apakah memang akan muncul lagi atau nambah lagi mungkin amplop-amplop duit-duitnya nanti? Ya mungkin bisa saja karena kalau betul pernyataan Sultan Batugana yang mengatakan 54, artinya kan dia minta jatah yang lebih. Memang benar ketika Pak Rudy ditangkap Agustus tahun lalu, sisanya itu belum dialirkan. Tapi menurut Pak Rudy 200.000 yang awal itu sudah sampai. Karena dia pada satu pertemuan mengatakan, Pak Sultan itu sudah sampai belum kiriman saya. Terus kata Pak Sultan mengatakan, sudah beres katanya. Nah itu, ya kita bayangkan kalau itu kemudian sudah mengalir ke semua anggota, ya bisa jadi itu bukti-bukti itu masih ada gitu kan. Selalu kan ada itu yang mungkin karena saking banyaknya juga amplop itu belum dibuka dan segala macam. Itu banyak sekali dalam kasus-kasus sebelumnya itu. Ya itu yang mungkin gunanya penggeledahan kan. Jadi itu biasanya ada menemukan bukti-bukti yang tidak terduga gitu. Ya kita lihat memang sekali banyak ada beberapa tempat yang digeledah, bahkan termasuk rumah dari Sri Utami ya, dan juga mobil miliknya. Ini akan ada membuat tempat-tempat lain juga yang menjadi tempat penggeledahan sepertinya. Kalau Anda melihat mungkin ada nama-nama baru yang akan terkuak. Ya kan mereka sebenarnya sudah menggeledah di kantor DPR kan, juga kemudian di rumah Sultan Batugana. Ya pasti itu nanti akan saya menunggu sih kalau ini kan banyak pernyataan yang di situ ya. Ada satu yang belum misalnya Pak Johnny Allen itu kan juga belum digeledah.
Nah, barangkali kalau masuk ke situ itu Mas Budi, kita tahan dulu terkait Joni Allen ya. Kita akan sambung di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Berita Satu View. Ya, kita lanjutkan dialog Berita Satu View masih bersama Mas Budi. Mas Budi, ini kita sebelum melanjutkan dialog ada grafik nama-nama yang terkait dengan kasus suap SKK Migas. Ya, ini ada Dipo Alam, Seskap, di mana disebutkan bahwa dalam persidangan terdakwa Simon Gunawan Tanjaya yang menghadirkan saksi Deviardi ya, pelatih golf Rudy Rubiandini. Ya, selanjutnya yang juga terseret kasus SKK Migas adalah Ibas Edi Baskoro Yudhoyono, Sekjen Partai Demokrat, disebut dalam persidangan terdakwa Simon Gunawan Tanjaya yang menghadirkan saksi dari Deviardi juga sebagai pelatih golf Rudy Rubiandini. Ini selanjutnya ada Sultan Batu Gana. Dikatakan bahwa permintaan THR oleh Komisi 7 DPR yang disampaikan ke Rudy Rubiandini. Dan yang terakhir ada dari Jero Wacik. Dikatakan dengan dikaitkan dengan penemuan untuk dolar di ruang kerja Sekjen SDM Waryono Karno saat penggeledahan oleh KPK. Ada 4 nama ini, Mas Budi. Yeah. Dipo Alam, ada juga Ibas, ada Jero Wacik dan Sultan Batu Gana. 2 nama pertama terus terang saya belum terlalu paham dan terlalu tahu detailnya, karena kalau saya lihat berbagai dokumen tidak terlalu banyak detail di situnya. Tapi mungkin yang bisa menghubungkan kan itu ada pertemuan-pertemuan Sultan dengan seorang pengusaha yang dia membawa ke ke Rudy Rubiandini. Barangkali dia terkait dengan di situ, karena ini pengusaha ini ketika kita wawancara dengan Pak Sultan Batu Gana, bahkan dia sepertinya tidak terlalu mau mendetailkan siapa sebetulnya profil dari pengusaha yang dia bawa itu. Untuk 2 nama yang terakhir saya kira itu kan sudah banyak disebut dalam persidangan. Tadi juga sudah saya ceritakan bagaimana Pak Sultan Batu Gana itu memang dia yang berinisiatif dari awal untuk meminta THR dalam tanda kutip ya, karena itu memang waktu itu hampir Lebaran kan. Juga dia juga untuk menggalang pertemuan-pertemuan yang lain. Kalau Pak Menteri Jero Wacik itu tertungkap dalam komunikasi-komunikasi, di situ disebutkan bahwa penggalangan untuk DPRD atas perintah Pak Menteri gitu, termasuk ketika dia tadi membuka kendang tutup kendang tadi. Di situ kan di Rut Pertamina dia sebetulnya awalnya menolak untuk menutup kendangnya itu kan. Nah di situ Rudy kemudian menekan, nanti akan saya laporkan ke Pak Menteri loh kalau begitu. Nah ini kan jadinya seperti ada ancaman, atau jadinya kendang ini agak ngeri-ngeri sedap juga. Ngeri-ngeri sedap juga. Nah, ini mungkin ada nama-nama lain selain mungkin 4 nama tadi juga yang akan dimunculkan. Tadi kata Mas Budi juga ada Joni Allen yang akan di. Iya, dalam satu dokumen persidangan kan di situ disebutkan ya, misalnya oleh Rudy Rubiandini, dia mengatakan bahwa dalam sebuah pertemuan di Bogor antara anggota DPR dan SKK Migas, di situ dia ditagih oleh Joni Allen bahwa di kepengurusan sebelum dia itu ada utang $1 juta. Nah, $1 juta itu berapa? Sekitar 12 miliar. 12 miliar yang dijanjikan oleh ketua dulu PP Migas ya, sebelum SKK Migas. Nah, katanya itu bukan utang dalam bentuk finansial, tapi utang dalam bentuk janji. Nah, itu di situ ditagih oleh Joni Allen, dan kemudian dia rapatkan ke bawahnya gitu, bawahan Rudy Rubiandini ya. Dan di situ kemudian ada muncul usulan untuk menyelesaikannya dengan mencicil 3 kali dan ditagih separuhnya gitu. Jadi ini SKK Migas ingin membayar utang tadi itu ya cukup $500.000 gitu. Itu besar juga ya, 6 miliar. 6 miliar dan dicicil 3 kali. Ya, dan itu kemudian ada pembahasan untuk termnya seperti apa dan segala macam. Nah, berarti masih ada janji-janji yang terbaik terkait dengan kasus suap SKK Migas ini yang masih belum terkuat. Nah, ini kalau menurut Mas Budi perkembangan nanti ke depannya dari kasus suap SKK Migas ini akan seperti apa? Saya kira kalau nanti sudah pemeriksaan terdakwa Pak Rudy dan segala macam, lalu dia kemudian berterus terang dan membuka semuanya, ya akan banyak nama yang mungkin disebut begitu kan. Dan kalau saksi-saksi yang lain mestinya juga dia akan banyak bicara. Kan mereka itu juga tidak mau disebut sendiri-sendiri gitu kan.
Apalagi juga sudah ada pengakuan Pak Sultan di situ ada getaran katanya kan. Artinya dia sudah mengakui ada aliran. Meskipun sejauh ini dia masih membantah menerima, tapi dia mengakui ada aliran dana ke DPR itu gitu. Jadi kira-kira kan tadi ada banyak nama yang akan disebutkan ke depannya dan nanti pihak mana saja yang kemungkinan akan ya terkena juga dengan dampak kasus SKK Migas ini. Ya, yang mungkin kalau dugaan saya yang paling dekat ini kan di birokrasinya kan di kementerian. Di situ jelas sekali ada pool uang. Jadi itu ada semacam pungutan-pungutan dari beberapa pihak yang lalu diduga dikumpulkan di Sekretaris Jenderal Kementerian Energi, yang tentu saja itu kuat diduga itu atas perintah atasannya kan gitu. Nah kalau itu kemudian didalami oleh KPK, barangkali itu bisa ya cukup dekat lah, ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap tadi ya di situ. Nah ini kasus ini kira-kira akan masih berkembang atau masih menjadi hot topic di minggu depan atau kira-kira mungkin ada kasus lainnya? Mudah-mudahan, saya dengar minggu ini akan ada perkembangan. Saya tidak tahu perkembangan sejauh apa, tapi katanya sih cukup signifikan. Ya kita tunggu kalau kita tunggu perkembangan seperti apa. Kalau memang akhirnya ternyata bikin menjadi hot topic dan ternyata ujung pipa ini terbuka lagi. Iya betul. Menambah ngeri-ngeri sedap lagi di kasus SKK Migas ini. Saya sih akan ada expose yang itu biasanya kan expose untuk menentukan apakah ini sudah ada tersangka baru atau tidak ya, atau ada lain-lain hal lagi. Itu katanya minggu depan akan ada seperti itu. Baik, terima kasih Mas Budi telah hadir bersama kami dalam Berita Satu View. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.